Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bangun. Tuhan masih memberikan kita umur panjang dengan tubuh yang sehat. Kita masih bisa menghirup udara yang segar di pagi hari. Semua ini karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena itu saudara, mari hari-hari ini kita tetap hidup dekat, melekat intim dengan Tuhan. Supaya benar-benar kita tetap boleh merasakan dan mengalami akan penyertaan, perlindungan, pertolongan, bahkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom maupun juga di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa, kami senang pagi ini Bapak Ibu Saudara ada bersama kami. Mari sampai 2 jam ke depan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Sehingga biarlah kita betul-betul boleh mengalami hadirat-Nya yang membawa kesehatan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, bahkan membawa berkat buat setiap kita. Karena itu Daud sendiri berkata bahwa satu hal yang kurindu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baik-Nya dan menikmati akan kemurahan-Nya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, shalom semuanya buat yang bergabung dalam Zoom lewat YouTube. Suara saya cukup jelas? Jelas. Oke. Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkata supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amen. Itu tujuan dari Tuhan, kita menjadi sama seperti Kristus. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, diubahkan melalui sebuah proses. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya melalui jatuh bangun, dan berbagai macam. Ada yang alot, ya. Ada orang yang begitu disentil sedikit oleh Tuhan, dia langsung sadar. Amen. Langsung menyadari. Ada orang yang sudah di bahasanya ditekuk-tekuk sama Tuhan, ya. Sudah ditekuk-tekuk, dibanting-banting, tapi nggak sadar-sadar juga, nggak ngeh-ngeh juga gitu loh saudara ya. Variatif saudara ya. Saulus begitu ketemu sama Tuhan sekali dalam perjalanannya, dia langsung sadar, dia langsung bertobat gitu loh saudara ya. Nah, hidup yang mengalami perubahan, itulah tujuan dari Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amen. Siapa yang ada dalam Kristus, harusnya dia adalah menjadi ciptaan yang baru. Ya, saya ada lagu di album saya itu, salah satu lagu judulnya Tangan Penjunan, ya, Tangan Penjunan. Jadi Tuhan tuh bisa, ya, walaupun sudah rusak, tapi kalau masih mau dibentuk menjadi sebuah bejana sesuai dengan kehendak sang penjunan itu, maka bisa jadi. Yang penting nurut. Nah, kurang lebih begitu. Yang penting nurut sama Tuhan itu, yang penting nurut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya berbicara tentang hidup yang diubahkan. Kalau hidup kita tidak mau diubahkan menjadi sama seperti Kristus, maka kita akan menjadi orang yang malang, menjadi orang yang akan mengalami berbagai-bagai masalah. Saya akan melihat perjalanan 2 orang yang akhirnya menjadi 2 suku bangsa yang besar, ya, yaitu Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini 2 pribadi yang masih dalam rahim, masih dalam kandungan saja,
ini sudah melalui proses yang ya bahasa Jawanya itu sudah kontok-kontokan ya. Alkitab berkata dalam Kejadian 25 itu mereka berdua itu dalam rahim itu sudah bergulat, bahasanya begitu. Ini yang kasihan nih ibunya ini, karena orang hamil satu anak saja di dalam rahim, dalam kandungan, satu bayi saja itu sudah cukup berat, saudara ya, cukup berat badan tambah, model badan berubah, emosi berubah, segala macam ya. Orang hamil itu memang susah, saudara ya. Orang hamil itu karena mengalami banyak perubahan emosi tentu, saudara ya, perubahan fisik tentu, saudara ya. Satu bayi dalam rahim saja itu sudah perjuangan. Ini 2 bayi, dan 2 bayi pun tidak akur, saudara ya. Jadi kayak di rahim itu kayak tendang-tendangan begitu, saudara ya. Kayak tendang-tendangan gitu, saudara ya. Nah, lahirlah 2 bangsa ya, 2 bangsa terlebih dahulu dari Yakub dan dari Esau, yang pada akhirnya memang akan berdamai. Keturunan mereka akan berdamai. Tapi saya akan melihat prosesnya. Prosesnya bagaimana kakak beradik ini, Yakub dan Esau. Yakub adalah pribadi yang kalau mau dikatakan dia adalah pribadi yang egois dari dulunya, saudara. Egois dari dulunya. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Dalam hubungan persaudaraan sepertinya, saudara, Yakub ini hanya berbicara keuntungan semata. Ketika Esau kelaparan, ya, hanya untuk semangkok kacang merah. Bayangin, saudara, hanya untuk semangkok kacang merah. Oke lah, seandainya 2 mangkok atau 3 mangkok lah. Tapi nggak imbang antara yang diberikan oleh Yakub kepada Esau dengan apa yang diminta Yakub dari Esau. Ya, ini sungguh tidak imbang, saudara ya, sungguh tidak imbang. 1 mangkok atau 2 mangkok kacang merah ditukar dengan hak kesulungan. Ya, hak kesulungan itu luar biasa, saudara. Ditukar hanya dengan 1 atau 2 mangkok sup kacang merah itu, saudara ya. Ini kelakuan dari Yakub ini. Ini kelakuan Yakub ini luar biasa sekali. Sama kakaknya saja udah hitungan transaksi, saudara ya, bukan hitungan kasih sayang, tapi hitungannya sudah transaksi, saudara ya. Dari masih tinggal sama mamanya, sama papanya, sama bapak, sama ibunya, yaitu dia sudah punya pola berpikir begitu, saudara ya. Sampai pada akhirnya ketika Ishak sudah tua dan Ishak mau memberikan dalam arti warisannya. Nah, kalau zaman dulu tidak ada notaris, jadi apa yang diucapkan, nah itulah yang berlaku. Ya, apa yang diucapkan itulah yang berlaku, tidak bisa ditarik. Artinya kekuatan sebuah ucapan itu sama dengan kekuatan di atas meterai kalau sekarang. Ya. Kalau sekarang kan enggak, saudara. Di atas meterai pun masih bisa diakal-akalin, saudara ya. Sudah di atas meterai itu sudah bisa diakal-akalin. Tapi pada waktu itu enggak, saudara. Apa yang diucapkan oleh Ishak itulah yang terjadi. Jadi ketika Ishak memberkati Yakub, baru setelah memberkati Yakub, Esau datang. Nah, ketika itu Ishak berkata, sudah habis. Aku sudah berikan berkatku kepada siapa tadi yang datang tadi? Kurang begitu, saudara. Karena udah tua, saudara ya. Jadi kalau kasih sama anak jangan nunggu tua, saudara ya. Jangan nunggu tua, nanti sudah salah, saudara. Sudah salah nulis ya. Selagi kita masih ingatan masih kuat, anak kita memang punya tanggung jawab, ya sudah kasih saja, saudara. Jangan nunggu sudah pikun, yang mana anakku yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3 udah pikun dan nggak tahu, saudara ya. Nah, Ishak ini matanya sudah mulai rabun, baru dia mau memberikan berkatnya. Akhirnya terjadilah penipuan. Jadi yang pertama Yakub dinipu Esau dengan
kacang merah. Yang kedua, Yakub nipu Esau dengan cara memberikan hidangan kepada ayahnya. Berawal dari situ saudara ya, akhirnya Yakub pergi ke rumah Laban dengan desain cerita ya. Mamanya bilang, kamu pergi ke Laban, ke pamanmu ya, carilah istri di sana. Padahal intinya sebenarnya bukan mau cari istri saudara ya, intinya adalah dalam Kejadian pasal 27 ya. 27 intinya adalah, kalau saudara baca 27 dari 41 sampai 46, intinya sebenarnya bukan masalah cari jodoh saudara. Intinya karena Esau mau membunuh Yakub ya, karena Esau merasa ditipu sehingga Yakub ayat 41 pasal 27, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri ya, dendam luar biasa itu ya, jengkel banget sama Yakub ya. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Luar biasa sekali saudara ya, luar biasa sekali betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kebohongan atau kelicikan ya. Harganya luar biasa sekali. Nah, mari kita akan lihat prosesnya, ceritanya mungkin saudara sudah tahu. Akhirnya Yakub pergi ke rumah pamannya, pergi ke Laban, dan akhirnya 14 tahun dia dapat 2 istri, dapat anak banyak, dan sebagainya. Tapi saya mau ngajak saudara, bagaimana terjadinya sebuah rekonsiliasi, bagaimana terjadinya sebuah pemulihan hubungan. Nah, itu tadi awal saya katakan, hidup yang diubahkan melalui perubahan. Hidup harus mengalami sebuah perubahan. Seperti saya katakan dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 tadi saudara. Mari kita akan melihat perubahan apa yang dialami oleh Yakub setelah ya 20 tahun dia pergi dari rumahnya ke rumah pamannya. 20 tahun berikutnya baru dia kembali dan ketemu dengan abangnya, yaitu Esau. Mari kita akan lihat. Yakub masih takut bertemu dengan Esau ya. Temanya dalam pasal 32. Apa untuk menutupi rasa takutnya itu? Ya, untuk menutupi rasa takutnya itu. Ini harga yang harus dibayar oleh Yakub ya. Mari kita lihat dalam pasal 32 ayat 14-15 ya. Ayat 13, 14, 15. Pasal 32 kitab Kejadian 13, 14, 15. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya. Dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ini harga yang harus dibayar oleh Yakub untuk menutupi rasa bersalahnya dulu saudara ya. Untuk menutupi rasa bersalahnya dulu, nipu kakaknya, tidak sayang sama kakaknya. Apa yang diberikan? Mari kita lihat ayat 14, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kira-kira menurut saudara berapa nilai dari semuanya ini? Ini luar biasa sekali saudara. Yakub yang tadinya hanya untuk sebuah
semangkok kacang merah saja itu sudah hitung-hitungan loh saudara. Hanya semangkok kacang merah hitung-hitung. Saya berikan ini, apa untungnya saya dari pemberian saya ini. Tapi 20 tahun proses perubahan dialami oleh Yakub. Saya pernah coret-coret saudara. 1 ekor unta itu saudara ya. 1 ekor unta itu harganya sekarang sekitar 33,5 juta. 1 ekor unta. Kali 30 itu kurang lebih itu plus anak-anak. Saya hanya hitung kasar saudara ya. Hanya hitung kasar, nggak 0, dan sebagainya. Jadi saya kadang ada pembulatan gitu ya. Jadi kalau 33.400.000 saya bulatkan jadi 33,5 juta gitu saudara. Jadi untuk 30 unta, kalau 1 unta 33.500.000 berarti 30 unta itu udah 1 M. Dulu 1 mangkok dihitung saudara. Dihitung 1 mangkok. 1 mangkok gua kasih 1 mangkok, gua dapat apa? Nah, tapi ketika dia sudah berubah saudara, 1 M nggak dihitung sama dia. Kasih 1 M. Nah, sudah itu saudara, apalagi kambing betina. Kalau kambing betina itu 200 ekor, kalau 1 ekor itu 2,3, berarti 460 juta. Ini hitungan kasar. 20 kambing jantan, kalau 1 ekor 2,6 berarti 52 juta dan ada domba betina, domba jantan, lembu betina, lembu jantan. Saya hitung kasar saudara, di luar keledai loh saudara. Keledai itu tunggangan masyarakat pada waktu itu, keledai. Jadi orang yang punya keledai bisa dikatakan kalau sekarang orang udah punya mobil. Nah, kurang lebih begitu saudara ya. Keledai itu tunggangan pada waktu itu, tunggangan orang pada waktu itu, kendaraan ya, transportasi waktu itu keledai. Nah, kalau sekarang kan sudah mobil gitu deh. Mobilnya ya macam-macam saudara ya. Keledai betina dan keledai jantan. 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Nah, kalau dihitungkan dengan sekarang, misalkan dulu transportasinya keledai, sekarang kan transportasinya bukan keledai saudara ya. Transportasi kita adalah kendaraan atau mobil. Artinya apa? Pemberian Yakub saya hitung-hitung saudara, dalam hitungan kasar saya saudara, itu minimal 4 miliar. Banyak atau banyak sekali saudara? 4 miliar saudara. Tadinya saudara, untuk semangkok kacang merah, dia hitung-hitungan sama abang. Tapi setelah dia mengalami perubahan 20 tahun ya dalam pengasingan di rumah pamannya, dia kehilangan orang tuanya, jauh dari kasih sayang orang tua, dia jauh dari abangnya saudara. Disitulah akhirnya terjadi proses. Prosesnya akhirnya dalam perenungannya saudara, sampai akhirnya punya prinsip. Buat Yakub ternyata hubungan persaudaraan, kasih sayang antara kakak dan adik, itu lebih penting dari harta. Haleluya. Jadi itulah perubahan dari yang tadinya seorang yang hitung-hitungan, egois, pelit, medit, kikir, apalagi saudara, egois, pedit, milit, kikir, meregehese, itu saudara ya, dan sebagainya saudara ya, sampai dia berani memberikan 4 miliar hitungan saya kepada kakaknya. Itu kalau nggak mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, tidak mungkin bisa terjadi. Buru-buru 4 miliar, saudara ya. 400 juta saja sudah bisa lebih baik putus hubungan. Nggak punya kakak nggak apa-apa, nggak punya adik nggak apa-apa. Yang penting 400 juta. Masih buru-buru 400 juta. Kadang-kadang 4 juta aja bisa pukul-pukulan, saudara ya. Buru-buru 400 juta ya. 4 juta aja kadang-kadang bisa berantem, bisa terjadi keributan besar.
Orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yakub, sekali lagi, yang tadinya pelitnya minta ampun, egoisnya minta ampun. Tapi setelah dia diubahkan, maka prinsipnya bagiku hubungan persaudaraan itu lebih penting dari harta. Haleluya. Nah, ini saudara, hubungan saudara harus lebih penting daripada masalah harta. Jangan karena harta warisan bunuh-bunuhan. Jangan masalah harta selisih sedikit terus musuhan seumur hidup. Terus kalau minggu doanya doa Bapa kami. Dia bilang ampuni kami karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal belum mengampuni. Masalah yang tadi itu belum mengampuni, saudara ya. Masalah tadi belum mengampuni, tapi di depan Tuhan kayak iya yao. Bahasa Jawa, kayak iya yao. Tuhan ampuni kami seperti kami sudah mengampuni abangku, adikku. Tuhan dari surga berkata begini, kau tipu aku, mungkin begitu. Kau bilang sudah mengampuni, padahal kau masih simpan dalam hati. Ya, Yakub luar biasa sekali, saudara. Banyak loh, saudara. 4 miliar, 5 miliar itu banyak atau banyak banget, saudara? Banyak banget menurut saya, saudara ya. Banyak. Kalau saya hari ini punya 4 miliar, saudara, 5 miliar, ini yang ada di anggota ini saya bagi 50 juta, saudara. Mantap ya. Itulah menurut perkataanmu. Kalau sekarang ini, saudara, sekarang ini saya punya 50 miliar, tapi karena saya nggak ada, saudara, jadi saya tulis saja 50 miliar yang saya kasih sama saudara. Jadi hasilnya udah 5M ya, Pak. Ya, kalau 5M itu banyak sekali loh, saudara. Tapi buat Yakub adalah yang penting aku sama abangku berdamai. Yang penting aku sama kakakku hidup dalam damai. Karena kalau hidup dalam damai, nanti berkatnya akan ditambahkan. Haleluya. Kalau hidup dalam damai, nanti berkatnya akan ditambahkan. Yakub berubah. Tapi apakah Esau tidak berubah? Esau berubah. Jadi intinya adalah hidup yang diubahkan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Diubahkan sesuai dengan Kristus, to be like Christ. Jadi menjadi sama seperti Kristus. Pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, saudara, mari kita lihat. Kalau tadi pemberian Yakub tadi saya sudah rinci, saudara, kurang lebih sekitar 5 miliar, saudara. Banyak banget, saudara ya, banyak banget ya. Ini anggota ini ada berapa puluh orang ini, saudara ya. Ya. 18 berapa itu kali 50? Untung saya hari ini nggak punya, saudara. Kalau hari ini punya, saudara, pasti saya bagi-bagi, saudara. Oke, mari kita lihat pasal 33. Ya. Pasal 33. Yakub memiliki kerendahan hati, ya. Dan Esau punya hati yang mengampuni. Yakub punya kerendahan hati, Esau mengampuni. Pasal 33 ayat 3 dan 4, ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ini prinsip ya, sepertinya kerendahan hati hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ya, ini kerendahan hati. Berikutnya, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, dipeluknya, di dekatnya, lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Luar biasa sekali, saudara. Jadi prinsipnya adalah disinilah kelihatan Esau yang tadinya pendendam,
Esau yang tadinya pendendam, dia ingin bunuh adiknya hanya karena harta. Tapi ketika proses berjalan sekian lama, dua-duanya mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, diubahkan melalui sebuah masalah, diubahkan melalui sebuah perpisahan. Mungkin sama-sama merenung, saudara. Yakub merenung, Esau merenung. Yakub berpikir, apa saya harus begitu waktu itu ya? Aduh. Esau juga berpikir, kenapa saya harus mendendam sama adikku sehingga adikku ketakutan dan lari meninggalkan keluarga. Dua-duanya rasa kehilangan, sama-sama kehilangan. Sehingga setelah 20 tahun berpisah, terjadilah rekonsiliasi. Ya. Yakub minta maaf dan Esau mau memaafkan. Ya. Tadi saudara ya, harga dari sebuah ketidakjujuran itu mahal sekali. Haleluya. Dari ketidakjujuran akhirnya ada rasa takut. Untuk menutupi rasa takut, dia harus bayar mahal. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat respon dari Yakub, respon dari Esau. Ya. Yakub memberikan, saya hitung tadi, 5 miliar. Yakub memberikan 5 miliar. Apakah Esau langsung, yes, 5 miliar, gitu saudara ya. Orang Jawa Timur, 5 miliar, hari gini siapa yang mau ngasih? Jangankan 5 miliar, 50 miliar, kalau 50 juta, kalau hari ini ada yang ngasih, itu kita sudah nyanyi haleluya 12 kali, refnya 2 kali, saudara ya. Diulang 3 kali, saudara ya. Itu kan, kalau hari ini ada yang ngasih 50 juta, saudara, nyanyi haleluya 12 kali, refnya 2 kali, diulang 3 kali, saudara ya. Saking surprise-nya, saking senengnya gitu, saudara ya. Hari gini, saudara. Tapi, saudara, Yakub memberi 5 miliar. Tapi apakah demikian Esau langsung, yes, ini durian runtuh ini. Yes, ini dulu tipu aku, sekarang dia harus kuterima. Ternyata tidak, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jadi dikirim duluan. Ini bukan suap, memang ada budaya waktu itu, saudara. Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku, ya, untuk menutupi, ya, biar kamu nggak marah lah, dulu kan aku tipu kamu, jadi sekarang saya kembaliin dari mungkin 1 mangkok 5.000, 1 mangkok atau 50.000, 20 tahun berikutnya sudah jadi 5 miliar, mungkin begitu. Inilah ini sebagai rasa bersalahku, tak kasih kamu 5 miliar. Ayat yang ke-9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Sama-sama, prinsipnya sama-sama. Yang tadinya Yakub egois, Esau juga egois. Kau ambil bagianku, dia dendam. Yakub bilang, aku mau bagaimana caranya ambil bagian kakak. Sama-sama egois. Tapi ketika 20 tahun proses, ada perubahan yang luar biasa. Buat mereka, 5 miliar itu bukan apa-apa. Yang penting hubungan persaudaraan jadi baik. Yang penting kakak damai sama adik, adik damai sama kakak. Haleluya. Amin. Ayo, masih ada nggak yang kira-kira masih nggak baikan sama kakak sama adik ya? Gara-gara sedikit ya, nggak 5 miliar ya, nggak 5 miliar, mungkin 5 juta. 5 juta itu banyak, 5 juta. Ada nggak? Nah, kalau ada, ayo berubah ya. Hubungan persaudaraan lebih baik daripada harta. Ya. Sama ini. Ya. Hubungan persaudaraan lebih baik daripada harta. Harta nggak segala-galanya. Ya. Itulah yang akhirnya dimiliki prinsip oleh Yakub dan Esau.
Ya, mereka sama-sama berubah. Sama-sama berubah. Yakub berubah, Esau berubah. Berapa kekayaan Yakub? Berapa kekayaan Esau? Ini hanya kira-kira saja, saudara. Menurut saudara berapa? Apakah hanya 10 miliar? Saya rasa enggak, saudara. Karena kalau orang berani memberikan 5 miliar, berarti kekayaannya berapa, saudara? Saya bayangkan, saudara. Kalau orang, misalkan, saudara berani kasih ke saya, nah, paling enggak 100 M. 100 M itu 5 miliar itu. Iya. Kalau 10% saja 50 M minimal, saudara. 50 M kalau 10%-nya kasih 5 miliar. Artinya kekayaan Yakub bisa jadi 50 miliar, bisa jadi 100 miliar. Kekayaan Esau pun bisa 50 miliar, bisa jadi 100 miliar. Dua-duanya sama-sama akhirnya menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang satu hatinya diubahkan menjadi hati yang sudah rendah hati, tidak menipu, tidak bohong, dan sebagainya. Yang satu lagi tidak pendendam, tidak sakit hati. Amin. Sakit hati itu menyiksa, saudara. Benar, saudara. Sakit hati. Menyiksa. Misalkan Pak Benyamin sakit hati sama saya. Ini nggak ada di Zoom, misalkan, tapi jangan terjadi. Misalkan, saudara. Saya enak-enak makan di restoran, ya. Rekreasi, enak-enak. Malam sebelum tidur ngopi, enak-enak tidur pules. Pak Benyamin mikirin saya, padahal saya lagi makan di restoran. Pak Benyamin mikirin saya. Itu pendeta satu, memang benar-benar kepikiran. Di mall kepikiran, ingatnya pendeta satu. Lagi nyetir, itu pendeta satu. Padahal saya lagi enak-enak ngopi, bercanda, makan di restoran. Yang susah siapa? Yang susah Pak Benyamin. Saya mah enak-enak aja karena saya nggak sakit hati. Makanya sakit hati itu menyiksa. Nah, itulah sebabnya Yakub dan Esau. Esau bilang, gak ada gunanya sakit hati. Gak ada gunanya. Lebih baik berpelukan. Ketika adiknya datang minta maaf, tidak langsung, enggak, dulu kamu tipu saya. Enggak, dulu kamu kerjain saya. Enggak, pokoknya tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Sama seperti Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Saudara ya. Yakub mengalami perubahan, Esau mengalami perubahan, ya. Akhirnya dua-duanya sama-sama diberkati, ya, sama-sama diberkati. Jadi kekayaan Esau ini luar biasa sekali, saudara. Yang akhirnya dua keturunan Yakub melahirkan menjadi satu bangsa, yaitu Israel. Esau dengan keturunannya Edom, yang akhirnya menjadi Esau punya istri dari keturunan sampai keturunan Nebayot itu, saudara, sampai akhirnya berdamai, berpelukan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Tanggal 13 Agustus kemarin, saudara, terjadi rekonsiliasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, ya. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi kalau sekarang dari Dubai sudah ada penerbangan ke Tel Aviv, dari Tel Aviv sudah bisa ada penerbangan ke Dubai. Artinya apa, saudara? Sudah ada rekonsiliasi. Ya, Yakub rekonsiliasi dengan Esau. Israel sudah ada rekonsiliasi dengan Uni Emirat Arab. Sudah ada hubungan diplomatik, sudah ada komunikasi. Yang kalau dipikir lama antara Yakub, Israel dengan Bahrain juga, ya memang negara Uni Emirat, ya bagian dari negara-negara itu, ya ada beberapa negara gitu, saudara ya. Ya, artinya apa, saudara? Yang satu merendahkan diri, yang satu mengampuni. Tapi itu tadi, saudara, harga yang harus dibayar itu mahal. Harganya mahal sekali. Itulah sebabnya saya juga nggak mengerti, saudara. Yakub ini ambil cara sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan ini, saudara ya, milik pusaka ini. Padahal Tuhan sudah berjanji, saudara,
Ya, Tuhan sudah berjanji ya bahwa adiknya yaitu Yakub akan lebih daripada abangnya yaitu Esau. Artinya janji Tuhan pun pasti tergenapi tanpa harus ikut akal kita terlibat di dalamnya ya. Tanpa harus melibatkan akal kita untuk akal-akalan. Tidak, saudara ya. Jadi sekali lagi saudara ya, berubahlah sebelum sama sekali tidak bisa dirubah. Kalau orang nggak bisa berubah, Tuhan juga pikir ini orang udah nggak bisa dirubah. Udahlah. Makanya dalam kitab surat Korintus 2 Korintus itu kalau tidak salah begini saudara. Orang yang sudah tidak mau berubah, kita doakan ya, kita serahkan kepada iblis. Kalau orang sudah berubah, ini orang keras kepala, ini udah nggak usah didoain, serahkan saja sama iblis. Ya, mungkin begitu sudah dalam Korintus. Orang sudah nggak bisa berubah, nggak bisa, serahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan. Kok bisa? Ya serahkan saja. Kalau sudah memang nggak bisa, ini udah keras kepala, ini kepala batu, batunya batu granit lagi, bukan batu kapur. Ini keras kepala banget. Orang satu-satu. Saya keras kepala tapi dia lebih keras kepala. Tapi ketika saya keras kepala, Tuhan ubahkan, saya bisa. Kalau dia nggak bisa, kalau udah nggak bisa, sudah. Masih juga bahasa Ibrani-nya ngeyel, mengeyel. Udah, tambah puter-puter masih ngeyel, sudah. Serahkan saja, saudara ya. Tapi jangan gampang-gampang terus semua orang serahkan ke iblis. Kita berusaha merebut orang dari iblis, jangan sedikit, udah serahkan sama iblis saja lah. Udah serahkan sama iblis. Bagian kita apa? Bagian kita suruh merebut jiwa kepada iblis. Kalau sudah nggak tolong-tolong, nggak bisa ditolong, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajarin, nggak bisa ini, nggak mau bertobat, ya sudahlah, tinggalin saja, saudara. Biar Tuhan yang putar-putar dia, saudara, putar-putar dia. Jadi yang pertama, harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah ketidakjujuran. Yang kedua, hubungan persaudaraan itu lebih penting daripada harta. Inti dari semuanya itu adalah bagaimana kita mau berubah hati kita. Berubah hati kita dari hati yang pendendam menjadi hati yang mengampuni. Dari hati yang egois menjadi hati yang mau memberi. Yang tadinya satu mangkok dihitung, ya, mangkok, kasih satu mangkok itu diinget-inget, kasih satu mangkok saja diinget-inget, korban sekali ke gereja diinget-inget, padahal sudah 20 tahun lalu. Saya masih ingat waktu itu ngasih 5.000 di gereja, 5.000 aja diinget-inget, saudara ya. Bagaimana 5 miliar, saudara ya. Orang kalau pelit itu, saudara, orang kalau pelit itu sekali ngasih ingetnya setengah mati, saudara. Sekali ngasih ingetnya setengah mati. Tapi kalau orang murah hati, dia udah ngasih kemana-mana, dia lupa. Saya pernah dikasih sama kamu loh. Iya ya, saya lupa. Nah itu orang murah hati, saudara. Itu orang murah hati. Saya pernah Bapak kasih loh waktu itu. Waktu saya lagi susah banget. Bapak kasih sama saya banyak sekali waktu itu. Oh iya ya, saya lupa kalau ngasih. Nah itu orang murah hati, saudara. Tapi kalau orang pelit, dulu tanggal 15 Januari tahun 1975, saya pernah kasih kamu beras 5 kilo. Tahun 75, saudara. Saya masih ingat, saudara ya. Itu manusia pelitnya setengah mati, saudara ya. 5 kilo tahun 75 masih ingat, saudara ya. Kan kelewatan itu. Itu orang pelit, saudara ya. Berubah, saudara ya. Berubahlah. Ya. Kalau udah ngasih, sudahlah ngasih. Gak usah diinget-inget. Biar Tuhan, pasti Tuhan inget kok. Amin. Amin. Kalau udah ngasih, udahlah, nggak usah inget-inget. Tuhan inget kok. Ya, Tuhan inget. Udah nolong orang, sudahlah, nggak usah inget, nggak usah diinget, nggak usah dicatat. Tanggal sekian aku nolong Pak Benyamin, catat. Tanggal sekian saya nolong Bu Naning, catat. Untuk pembukuan. Nanti kalau sampai surga, nih Tuhan, catatan saya ini di cross check sama nggak dengan catatan malaikat? Siapa tahu malaikat salah-salah tulis itu, catat nih. Kasih kursi 5 biji di gereja, catat, ya umumkan di pengumuman di gereja. Makanya Tuhan bilang, kasih tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Kan ya nggak boleh tahu kan tangan kiri.
Berarti tangan kanan tetangga boleh tahu dong. Itu sebenarnya. Itu ada saja. Ya nggak boleh kan tangan kiri. Berarti tangan kanan tetangga boleh tahu. Tangan kanannya tetangga sana boleh tahu. Jadi semua boleh tahu. Bukan begitu, saudara. Tangan kita sendiri saja nggak boleh tahu. Yang terdekat dengan diri kita saja nggak boleh tahu. Apalagi tetangga-tetangga. Apalagi harus disiarkan. Apalagi harus diumumkan. Apalagi harus masuk koran. Apalagi masuk ke media sosial. Ya, jangan. Ya. Nah, memberi tangan kanan, tangan kiri diam-diam saja. Ya. Itu orang yang sudah berubah. Mari kita introspeksi. Kita ini sudah berubah belum? Yakub 20 tahun perubahannya signifikan banget, saudara. Esau 20 tahun perubahannya signifikan banget, saudara. Nah, kita ini jadi Kristen sudah berapa puluh tahun, saudara? Berapa puluh tahun? Ya, seumur saya, Pak. Ya. Karena waktu di kandungan saya sudah Kristen. Ya, seumur saya segitulah saya. Umur saya misalnya sekarang sudah 70, berarti saya jadi Kristen sudah 71 tahun, Pak. Ya, kalau umurnya 50, saya sudah jadi Kristen 51 tahun. Plusnya begini, saudara. Bayangin, saudara. Pada zaman Yakub dan Esau, belum ada ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Yakub dan Esau tidak pernah dengar siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yakub dan Esau belum tahu itu, saudara. Nah, kita ini udah tahu, saudara. Udah tahu dari dulu, saudara. Dari 2007 kita udah tahu, saudara. Dari 2005 kita udah tahu. Tapi bagaimana perubahan kita? Apakah signifikan atau tidak? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Amin. Ayo berubah sebelum sama sekali tidak bisa dirubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.